dipersembahkan oleh Pemirsa, pengusutan penodaan agama dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan Panji Gumilang telah membuka tabir lain dari Al Zaitun. Al Zaitun disebut-sebut menjadi sarang Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) Komandemen Wilayah atau KW9. Pasca era NII Kartosuwiryo, lahir NII gaya baru yang pragmatis, berfokus pada penggalangan dana untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Belakangan, mantan anggota NII KW9 yang merasa ditipu Panji Gumilang menilai NII hanya dijadikan kedok untuk menyuburkan pundi-pundi uang Panji Gumilang. Penyidik pun kini diminta untuk menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Inilah kontroversi selengkapnya kedok NII di Al Zaitun bersama saya, Zilvia Iskandar. Kami telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening diduga menurut PPATK mempunyai kaitan dengan Pondok Az-Zaitun. Az-Zaitun sebagai pondok pesantren itu tidak akan dibubarkan. Pemerintah mengakui bahwa sekolah itu baik produknya, sehingga kita akan bina, tapi Panji Gumilang yang merupakan tokoh di Pondok Az-Zaitun ini, tindak pidananya akan kita selesaikan. Negara kita pasca dicabutnya undang-undang anti subversif tidak bisa menjangkau terkait dengan radikalisme, tetapi bisa kepada terorisme. Nah, sementara untuk bisa menerapkan undang-undang tindak pidana terorisme atau undang-undang nomor 5 tahun 2018, maka harus ada ketetapan pengadilan yang memasukkan NII sebagai list DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP, Bapak Rumadi Ahmad. Kemudian ada mantan Kepala Pusat Pelaporan Analis Transaksi Keuangan PPATK, Bapak Susno Duaji. Selanjutnya ada mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kabais TNI, Bapak Soleman Ponto. Dan di sebelah kiri saya ada Ketua NII Crisis Center sekaligus mantan aktivis NII KW9, Bapak Sukanto. Dan juga ada mantan anggota NII KW9 sekaligus mantan Wali Santri Al Zaitun, Ibu Leni Siregar atau Mbak Leni Siregar. Pemirsa, kami juga sebetulnya sudah mengundang kuasa hukum dari Panji Gumilang, Bapak Hendra Effendi, tapi sampai saat ini kami masih menunggu konfirmasi kehadiran beliau atau ketersediaannya bergabung lewat sambungan Zoom. Oke, karena itu saya akan mulai dulu dari Mbak Leni. Mbak Leni, ya. Anda kan sudah warawiri di media. Saya ingin tanya dulu nih, semenjak Anda muncul di media, buka suara soal Panji Gumilang dan NII KW9, ada yang ganggu-ganggu nggak? Ada, Mbak. Siapa? Ada komentar-komentar netizen di YouTube channel itu. Dia bilang 10 juta itu murah untuk nyawa satu orang bagi Panji, begitu. Itu bagi Anda ancaman? Ancaman. Kalau dari orang dalam Al Zaitun, ada tidak? Ada. Apa responnya? Ya, walaupun sekedar bulian, ada komen di medsos saya. Jadi dibilangnya kurang lebih kemasukan setan, ya. Lindungi dari godaan setan yang terkutuk, seperti itu. Jadi mantan-mantan anggota NII KW9 yang sekarang sudah angkat bicara ke media itu dianggap sebagai pengkhianat ya? Iya, betul, pengkhianat. Tapi kan saya juga pernah merasakan di posisi mereka. Gitu. Jadi saya tahu persis sekarang saya berada di posisi yang mana gitu. Dan saya yakin di posisi yang benar saat ini. Saat ini ya. Mbak Leni, sekarang kan dari dugaan penodaan agama, ujaran kebencian, sekarang sudah masuk ke dugaan TPPU yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Mungkin Mbak Leni tahu atau mungkin tidak tahu banyak soal ini, tapi Anda sepakat tidak kalau sekarang
pemerintah meminta PPATK kemudian sudah diteruskan ke Bareskrim Polri untuk menelusuri tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Anda sepakat tidak? Dan memang sangat mungkin Panji Gumilang melakukan TPPU menurut Anda? Sepakat Mbak Silvi, sepakat karena saya juga merasakan di posisi orang dalam dan juga sempat berkecimpung di yayasan sosial, pernah merasakan di posisi mereka bagaimana mencari donasi dari masyarakat gitu ya. Dan dari pendapatan yayasan keseluruhan itu juga masih diminta oleh atas, oleh ulil amri atau pimpinan untuk disetorkan langsung kepada fungsional atau juga pastinya sampai kepada Panji. Oke. Gitu. Sebelumnya saya sudah pernah mewawancarai Mbak Leni dan Mbak Leni 21 tahun ya. Iya. Menjadi orang dalam, itu istilahnya orang dalam atau anggota NI KW 9. Selama 21 tahun, berapa total uang yang sudah Anda setorkan? Nah, saya nggak menghitung Mbak Silvi, karena kan setiap bulan targetnya itu selalu naik. Dan di luar target itu juga kami membantu teman-teman yang pasif untuk menyelesaikan target infaknya. Jadi kami menanggung infak dari teman-teman yang sudah pasif. Di atas itu tidak mau tahu berapa jumlah yang pasif, yang jelas target infak itu tidak mau mereka itu turun gitu, berubah. Jadi setiap bulan itu harus ada ziyadah istilahnya, ada bertambah dari target yang sudah kami selesaikan gitu. Dan sampai pada akhirnya itu tahun 2019 saya ikut program Jamas, mereka atau Panji itu menargetkan 300 juta rupiah per orang. Itu harus diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun. Dan di situ saya benar-benar sudah muak ya dengan Panji ini karena sudah memeras. Loncat dari 20 juta ke 300 juta itu sangat jauh. Ini namanya pemerasan dan ini namanya perbudakan. Karena saya tahu dia sudah keenakan dengan setoran yang begitu lancar dari yayasan-yayasan sosial yang didirikan oleh umat-umatnya di kalangan teritorial. Pada saat Anda diminta untuk mengumpulkan dana, itu dibilangnya untuk apa, Mbak Leni? Dan realisasinya akhirnya untuk apa? Untuk infak. Itu sudah pasti untuk infak karena kan memang kami sejak hijrah itu memang sudah rutin berinfak selama kami aktif begitu. Jadi udah otomatis tahu bahwa itu salurannya untuk infak. Gitu, untuk pembangunan di Al Zaitun, dan selebihnya kami tidak tahu itu digunakan untuk apa gitu. Setahu kami itu untuk pembangunan dan pembangunan. Walaupun kenyataannya ya saya juga menduga dari infak yang masuk dari umat itu juga ternyata sepertinya digunakan untuk kepentingan pribadinya. Termasuk yang diumumkan oleh Pak Menko Polhukam Pak Mahfud kemarin bahwa anak-anaknya mendapatkan jatah sertifikat tanah. Dan kami sebagai umat itu merasa sangat sakit hati ya mendengar hal itu. Kami di bawah begitu menderita. Teman saya itu banyak yang masih ngontrak, masih dipetakan tapi infaknya itu jor-joran. Sampai ada yang 7 juta satu orang, itu baru istrinya. Suaminya pun demikian 7 juta. Itu dia mengatakan sendiri kepada saya. Dia juga masih wali santri gitu ya. Jadi ini benar-benar perbudakan, menanamkan paham materialisme kepada umat-umatnya untuk kepentingan pribadi, kemudian keluarga dan juga kroni-kroninya. Tapi kenapa mau diperbudak puluhan tahun seperti itu? Ya, karena memang melalui pemahaman-pemahaman secara bertahap. Ya, mereka memberikan dalil-dalil, kemudian juga kami silau mungkin ya dengan pembangunan yang ada di sana. Bagaimanapun juga kontribusi yang sudah kami berikan itu membuat kami mempunyai rasa memiliki. Baik. Dengan apa yang sudah kami korbankan, dan kami juga mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, membangun, mewakili masyarakat Indonesia untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Berarti Mbak Leni sebetulnya selama 21 tahun itu Anda masih yakin janji bahwa akan ada negara Islam itu bisa terwujud, tapi ternyata sampai sekarang tidak ya? Kalau saya sih nggak muluk-muluk sampai ke negara Islam ya Mbak. Yang penting Indonesia itu bisa berdaulat, bisa mempunyai harga diri di mata dunia gitu ya, dengan mempunyai masjid terbesar se-Asia Tenggara, kemudian fasilitas-fasilitas yang menunjang ketahanan pangan seperti itu. Saya memang dari remaja sudah nasionalis gitu. Baik, oke. Pak Sukanto, Anda juga pernah menyetor uang ke Panji ya? Ya. Berapa total uang yang sudah Anda setorkan ke Panji?
Memang tidak pernah secara khusus kita menghitung uang yang masuk di sana, karena hitungannya adalah secara pribadi, lalu dalam struktur terbawah ada desa, camat, dan seterusnya. Jadi target dari atas itu yang disebutkan Bu Leni tadi yang harus dipenuhi setiap target kelompok-kelompok pimpinan dari desa, terutama keuangannya. Misalnya targetnya 1 bulan itu 10 miliar, maka dibagi menjadi sekian kecamatan, sekian kabupaten, sekian desa, dan itu harus dipenuhi. Taruh misalnya satu desa harus setoran 50 juta per bulan dengan jamaah 10 orang. Nah bagaimana 10 orang itu mencapai 50? Kalau yang satu bisa 7 juta, yang satu 10 juta, yang lain belum tentu bisa berinfak. Bagaimana 50 juta itu bisa? Nggak boleh nukson, nggak boleh kurang, harusnya ziyadah tadi. Terus itu dan terus. Dan setiap bulan tidak mau tahu umatnya sedikit atau banyak, pokoknya target harus direalisasi. Kalau tidak terrealisasi? Kalau tidak terrealisasi ya banyak bentuk administratif yang dilakukan, hukuman-hukuman. Kalau zaman saya secara pribadi, dulu ketika menjadi pimpinan-pimpinan itu ya gayanya gaya militeristik ya. Jadi tangan, bangku, semuanya main dilempar-lempar aja. Pokoknya bagaimana itu sampai terrealisasi. Nah akibatnya ketika tertekan begitu, blank kita semua bagaimana caranya menghasilkan dana. Karena berpikir dalam konteks NII ini, doktrinnya adalah di luar kelompoknya kafir, harta halal, ya akibatnya dihalalkan oleh mereka. Ya ambillah apa yang bisa diambil daripada kita dihantam oleh pimpinan, dianggap tidak beribadah, tidak menjadi bagian dari pembangunan, ya mau tidak mau kita lakukan apa yang harus dilakukan. Oke. Berarti orang-orang ini mau melakukan itu karena mereka percaya dengan doktrin-doktrin NII, dengan janji-janji Panji Gumilang soal NII? Ya, percayanya kepada doktrin awal ketika mereka mau masuk ke dalam sebuah kelompok ini, yang kemudian namanya adalah NII. Meyakini bahwa ini sebuah kebenaran, inilah surga di dunia, inilah akhir dari kehidupannya dia yang akan bawa dia ke surga di akhirat. Jadi tidak ada urusan siapa pemimpinnya, cuman kebetulan pemimpinnya kayak Panji Gumilang begitu loh. Jadi apapun yang dilakukan ketika saya pribadi dan teman-teman saya, ketika sudah terpuruk kembali kita mengucap janji lagi, dulu saya kesini berawal karena apa? Jihad fisabilillah. Iskariman au mujtahidan, hidup mulia atau mati syahid. Kita mengulang itu terus. Jadi walaupun bajingannya pimpinan kita, karena taat itu wajib, berjuang adalah segalanya, terus kita berkontribusi. Walaupun kemudian orang melihatnya perbudakan dan sebagainya. Tapi itu adalah jiwa-jiwa yang ditanamkan sebagai jiwa-jiwa pantang menyerah dalam dan rangka untuk berjuang. keluar dari itu, keluar dari doktrin itu melepaskannya susah sekali. Sangat sulit. Karena itu sudah bertahun-tahun ditanamkan. Tidak boleh ada komparasi, tidak boleh ada bicara yang lain, tidak boleh tanya kepada siapapun. Ini yang orang bilang sebagai brainwash kan, cuci otak. Keluar dari situ ketakutan sendiri, tidak ada yang membenahi pikiran-pikiran ini, yang merehabilitasinya. Pilihannya adalah dia menjadi sendirian, depresi, atau dia bergabung dengan kelompok lain yang serupa atau membentuk kelompok baru. Nah makanya kelompok-kelompok ini selalu diminati oleh kelompok-kelompok serupa untuk dipungutin menjadi bagian, dan cepat sekali ini menyebar kepada semua kelompok-kelompok serupa di Indonesia. Baik, oke. Nanti kita akan sambung lagi. Bapak-bapak sebelah kanan ini belum berbicara, nanti saya akan berikan kesempatan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Kontroversi.